Ana mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Mahasiswa, kita lanjutkan materi kita sesuai dengan rencana kemarin, yaitu adalah jenis korelasi poin biserial. Ya. Ini termasuk salah satu jenis korelasi. Kemarin kita terakhir adalah membahas tentang tata jenjang, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tata jenjang, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah rank order, ya. Rank order. Itu kemarin kita sudah bahas. Sekarang coba kita share screen untuk poin besarnya. Sebentar. Poin besarnya. Oke. Ini tak besarkan ya, biar nanti antum bisa lebih jelas lagi. Nah, ini yang sekarang akan kita bahas. Nah, sudah muncul di HP atau di laptop? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Kemarin tuh kita punya masalah sedikit, yaitu untuk menghitung ini ini kemarin apa itu jenenge ranking, ya. Saya lupa. Ini saya ingatkan sedikit ya, untuk sama-sama biar nanti antum juga ingat, saya juga tidak lupa. Jadi kalau ini kan kemarin kita nyari ini, ya. Contohnya ini kan ini. Oh, iya sih. Nah, kita nyari ini kemarin, ya. Ranking dari variabel pertama dan ranking dari variabel yang kedua. Nah, ternyata ini gini, Pak. Kita kemarin sudah nyoba ya. Ini saya klik di sini ya, misalkan di sini ya. Saya klik di sini, nanti di sini misalkan nanti menjadi ranking untuk ini ya, untuk ranking untuk data pertama. Ya, ranking untuk data pertama. Ini bisa memakai rumus ini gini ya. Ini nanti di sini akan muncul panduannya ya, panduannya. Sebentar saya coba satu dulu ya, sama dengan rank. Nah, ini ada panduannya sini ya. Panduannya biasanya muncul di sini. Enggak muncul ya. Kalau saya lihat di sini panduannya ada ini ya. Coba di formula statistik ya, dipilih yang ranking. Tapi di sini rankingnya adalah ranking yang ini average ya. Average ini ada ranking yang di sini equation ya. Jadi bukan yang khusus yang seperti yang kita maksud ya. Kita maksud itu cuma hanya ranking biasa seperti ini. Coba saya klik ya, nanti biar antum tahu apa isinya. Ini ya, ada number, ada referensi, ada order gitu ya. Coba nih saya gunakan ini, bisa enggak? Ini misalkan yang mau dijadikan tempat untuk ini ya, untuk data ini, untuk data variabel pertama, perankingannya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini. Coba ya. Untuk R1. Ini berarti kalau gitu kita klik dulu. Ya, klik dulu ini di sini, klik karena yang mau kita ranking ini diklik dulu, diklik gitu, number ya. Kemudian referensinya ini semuanya kita klik ya, semuanya. Tadi yang number hanya ini saja ya. Kemudian yang referensinya berarti semuanya kita blok sini. Nah, gini. Sudah. Kemudian untuk yang ordernya itu ada dua pilihan ya. Kalau untuk dari kecil ke besar pakai 0 ini ya. Is a number adalah angka, rank in the list sort descending ya. Jadi ada dua pilihan. Kalau untuk yang dari kecil pakai 0, dari kecil ke besar.
Ya, in the list sorted ascending, kalau dari besar kecil pakai yang satu ya, pakai angka satu. Jadi ada pakai 0 atau satu. Mana ya satu nggak muncul ya? Nah, coba dipakai 0 ya. Nah, gini. Maka kita klik di sini. Nah, ya muncul 8. Mana nih? Nggak muncul, keliru ya, keliru tempat. Coba keliru tempat ini. Saya coba nah, di sini ya. Di sini. Maksudnya di sini tadi. Tolong lagi. More function rank. Ini rank pakai ini aja coba ya. Storage. Coba aja saya coba enggak. Ini untuk numbernya karena mulai dari sini diklik. Untuk referensinya adalah dari semuanya ini kita blok. Kita blok. Kemudian untuk order itu 0 itu berarti dari data kecil ke besar. Kalau 1 dari besar ke kecil. Coba ya. Coba ini 0 dulu ya. Coba 0 ya. Kemudian kita oke. Oh, enggak mau ya. Ya wes. Oh, ini salahnya di sini Mas ya. Salahnya di sini. Coba mau enggak ini? Enggak mau juga ya. Ya sudah, kalau gitu coba kita pakai yang manual aja ya, pakai manual saja, enggak mau ini. 8 ini, kali 8 muncul ya. Oh, berarti pakai sama dengan dulu Mas. Baru muncul 8. Kemudian ini kan ini yang mau kita pakai datanya ini 8 ya. Kemudian coba kita cari yang bawahnya, itu berarti kita tarik kanan ke bawah. Ya, jadi rumusnya ini pakai sama dengan dulu. Ya, kemudian kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini salah ya, nggak bisa seperti ini ya. Kemudian saya coba untuk yang tanpa ini ya, mahasiswa ya. Tanpa average, ada rank gini aja, gini. Kemudian ini ada ini penjelasan di sini ya. Saya nggak bisa baca nih, ada penjelasan. Number dulu. Number cara hilangkan ini gimana? Number diklik dulu, ini kliknya. Number ini, jadi kalau mau yang biasa ini dihapus dulu aja. Ini ada kelihatan terbaca. Number, referensi, order sama dengan tadi ya. Number, referensi, order. Number dulu ya. Kayak tadi mahasiswa. Ini kosong, ini number. Klik dulu di sini. Nah, kemudian referensi ya. Referensi itu berarti kita kasih koma. Ini ada minta dikasih koma ya. Referensinya ini totalnya di blok data pertama. Sudah ya. Kemudian ditambahkan F4 ya. Kenapa kok ditambahkan F4? Ini ada beberapa data yang akan diulang penggunaannya ya. Jadi kita pakai diklik aja F4, nanti kalau diklik F4 akan muncul dolar di sini ya, akan muncul dolar di sini. Saya klik F4 ya. Nah, ya akan muncul dolar. Kemudian di koma lagi, di rumusnya ini koma lagi. Kemudian ordernya ini adalah order 0 atau 1 kalau diklik ya ini. Ya, 0 itu untuk dari kecil ke besar, 1 dari besar ke kecil. Gitu ya. Coba 0 ya, coba 0 ya. 0, kemudian tutup. Nggak saya tutup boleh kok, nggak tutup bisa kok ya. Coba ya. Nah, ini 8 ya muncul. Kemudian untuk yang lainnya kita bawa seperti kemarin, kita tarik gini. Nah, sama ya Mas ya. Jadi ternyata ini coba saya tengahkan. Sama ya, 8, 4 ya, 7 gitu ya. Coba diulang lagi ya biar nanti kita tidak lupa ya. Saya ulang yang lagi di sini di yang untuk Y coba. Ya, jadi ini ada apa ya? Biar kita ingat ya. Untuk Y sekarang ini kita coba yang Y ini. Oh, yang data kedua. Ulang lagi. Diklik dulu ya. Klik, tulis sama dengan. Kemudian di sini aja di sini tuliskan ya rank gitu ya. Ranking ya, RANK, rank gini. Ini kemudian dia muncul ininya, petunjuknya muncul berarti dikurung dulu. Ini sebenarnya yang ini ya. Ini ya, bawah ini ya. Petunjuknya kemudian dikurung. Setelah dikurung, nah ini sudah
Numbernya ini yang mau kita pakai yang data kedua. Diklik. Data kedua, ini disuruh koma ya, ada petunjuknya di sini koma, kasih koma. Kemudian referensinya adalah seluruh data yang kedua. Kita blok, sudah. Kemudian di koma lagi, permintaannya koma. Kemudian ini ordernya, permintaannya descending atau ascending, kita pakai yang 0 ya, 0. Nah gini, tapi hati-hati kalau tidak dikasih F4 maka nanti ketika ditarik ke bawah dia nggak mau. Ya, coba ya. Ini tanpa F4 ya, yang data yang di referensinya tidak saya beri F4 ya referensinya. Jadi saya klik, saya blok aja ini, saya blok tanpa dikasih F4. Coba di oke ya. Nanti ketika di oke nanti biasanya ke bawah dia nggak mau. Nah, hanya satu aja mau, ini 3 mau ya. Jadi di ranking untuk data yang kedua ini R3 ini betul ya, R-nya 3. Tapi ketika ditarik ke bawah dia nggak mau. Coba ya. Tuh nggak mau gitu ya Mas ya. Jadi kalau ingin bisa itu yang di bagian referensinya ini tadi ya, ini bagian referensinya itu diklik F4 ya, coba ya klik ya F4 ya. Klik F4 di sini. Saya klik F4. Nah, gini. Oh, sebentar, ini harus dikurangi dulu. Nah, sudah ya. Numbernya diklik di sini, kemudian referensinya di blok sampai bawah sudah, kemudian klik F4. Ya, kemudian muncul dolar ya, ada tanda dolar itu, koma, kemudian kita klikkan permintaannya di sini ya, ordernya yang 0. Sudah diklik, nah, muncul ya 3. Maka yang bawah kita coba ditarik blok ke bawah, sama ya, 3, 10, 4 sama ini kan. Ini ya. Ini videonya sudah saya share ke antum kemarin, videonya sudah saya share ya, supaya nanti jadi pelajaran ya. Ini kan samakan dengan yang ini ya, sama dengan ini tadi. Ya, coba ini kasih warna ya. Enggak usah ya. Nah, cukup ya, insya Allah kita revisi kekurangannya kemarin. Nah, sekarang kita bahas materi sekarang yaitu tentang korelasi poin biserial disingkat dengan PBIS. Poin biserial PBIS. Ada yang bilang PBI kita aja. Ini jenis korelasi yang menggunakan datanya adalah data nominal. Data nominal itu kemarin kalau kita di awal pertemuan contohnya adalah besar dengan kecil, tua dengan muda, ya, kaya dengan miskin, benar dengan salah. Di sini pakai data nominal benar dan salah ya. Kalau soal itu benar diberi poin 1, kalau salah diberi poin 0 ya. Kalau benar diberi poin 1, salah diberi poin 0. Jadi ini misalkan di sini adalah kita mempunyai 10 soal ya. Ini ratakan dulu Mas ya. Ratakan dulu biar sama. Disamakan 5 atau 6, 6 aja ya. 6 biar agak lebar dikit. Nah, sudah sama. Ini kita punya 10 soal. Ya, kemudian dari 10 soal tadi ini ada siswanya ya. Siswanya ada 10 siswa. 10 siswa, coba saya kasih warna beda ya. Sing gampang dilihat. Oke. 10 siswa, siswa A, siswa B, siswa C, D dan seterusnya. Ini coba saya tebalkan. Ini artinya siswa A dia untuk nomor 1 dia menjawab benar, maka diberi skor 1. Siswa A ketika menjawab nomor 2 dia salah, maka diberi skor 2, 0 ya. Kemudian nomor 3 dia menjawab benar 1 lagi dan seterusnya. Ke dalam 10 nomor ini yang benar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Siswa A berarti dia menjawab 6 yang benar. Siswa B ya sama ya. Kita cek dia 1, 2, 3, 4 aja yang benar dan seterusnya. Ya, jadi ini R point biserial ya, korelasi poin biserial tadi itu untuk nanti kita menguji validitas butir soal dari
seperangkat soal ujian atau instrumen penilaian yang kita buat. Jadi kita nanti sebagai pengajar, setelah selesai menyelesaikan satu materi atau pada kurun waktu tertentu, maka kita harus membuat soal ujian. Ya. Jadi setelah kita menyelesaikan satu materi atau beberapa materi atau dengan kurun waktu yang ditentukan, kita harus membuat ujian. Nah, ini kita contohnya di sini kita sedang membuat soal ujian. Ya, nanti kalau jadi pengajar seperti itu ya. Maka soal-soal yang kita berikan ke siswa itu akan bisa kita cek apakah soal yang tadi kita sampaikan ke siswa tadi itu bagus atau tidak, valid atau tidak, gitu ya. Jadi soal tadi dikatakan valid ketika nanti memenuhi ada kriteria analisa statistik yang seperti ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kapan dia itu valid? Ada cara melihatnya ya, ada cara melihatnya, ada cara analisanya. RPBI ya rumusnya ini dikasih RPBI kemarin pakai row ya, kemarin untuk yang ini pakai row kemarin untuk apa itu rank order ya, data jenjang. Ini apa ini kok ada gini? Ya ini ya. Nah, ini yang RPBI. MP itu adalah means dari jawaban yang benar. Ya, MP means dari objek yang menjawab benar. MT itu means dari total. Ya, MT total dari total. Mana totalnya ini? Nih. Oh belum ya, belum di total ya skornya ya. Kita cari ke X totalnya. Kita total dulu skornya. Pakai ini formula autosum. Di sini ya, kita lihat di sini di garis putus-putus ini ya antara 1 sampai 10 ya. Kita lihat ya. Ya itu di sini berarti kalau 1 tadi adalah berapa ini? 365. Betul ya. 365 sampai di sini 10 tadi adalah N. Nah, ini N betul ya. Sampai N. Diklik. Nah, kemudian yang bawah sama, kita beri perlakuan yang sama. Tarik garisnya ke bawah. Nah, ini. Jadi ini skor total. Jadi yang nomor 1 si A tadi menjawab benar 6 soal. Yang B tadi menjawab hanya 4 soal yang benar. Yang C ada 9 soal. Yang D ada 7 soal yang dia jawab benar. Ya, jadi ini masuk MT, means dari total score. Jadi ini total score, nanti kita cari means-nya, rata-ratanya. Ya. Kalau MP tadi adalah rata-rata dari yang menjawab benar. Ini yang menjawab benar ini nomor 1 ya, yang menjawab benar adalah A, B, C, D ini menjawab salah, nggak dihitung ya. E benar, F salah nggak dihitung. Jadi yang menjawab benar saja yang dihitung rata-ratanya. Skor rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar gitu ya. Nanti kita buktikan peragakan. Kemudian simpangan baku ya, kembali lagi kita belajar tentang simpangan baku. Simpangan baku dari total ya, simpangan baku dari total ini tadi. Ini cari simpangan bakunya. Kemudian P adalah proporsi subjek yang menjawab benar. Q 1 min P ini ya. Ini P adalah proporsi subjek yang menjawab benar. Jadi yang menjawab benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang menjawab benar ya. Jadi kita juga bisa menggunakan di sini pakai autosum bisa ini ya. Pakai autosum di sini. Antara ini nggak ikut. Ini salah. Salah satu yang ikut. Jadi mulai dari sini. Jadi coba kita perbaiki di sini. Klik sini ya, klik sini sampai bawah sini. Nah, jadi E365 ini mulai dari sini 365 sampai dengan 174 ini ya, 174 ya, sampai 10 ini. Nah, kita klik. Nah, berarti ada 7 siswa yang menjawab benar. Apa saja? A benar ya, B benar,
C benar. Ini D salah, F salah, dan I salah. Dari 10 anak, 3 yang jawab salah. Jadi 7 yang benar. Yang lainnya sama ya, kita tarik garis seperti ini. Nah, gini ya. Jadi untuk nomor 2 yang menjawab benar ada 5 orang. Ya. Nomor 3 yang menjawab ada 6 orang. Dan seterusnya. Kemudian yang P tadi sudah, ya proporsi subjek yang menjawab benar. Yang Q adalah 1 min P ya, 1 min P. Jadi artinya 10 ya, ini artinya yang salah. Di sini artinya proporsi subjek yang menjawab salah ya, salah. Jadi karena jumlahnya 10 di sini 10 ya, ini soalnya 10. Maaf. Siswanya 10 ya. Yang menjawab benar 7, maka yang menjawab salah adalah 3 gitu ya. Itu kan? Siswanya 10, yang menjawab benar 7, yang menjawab salah 3. Jadi kalau mau kita buat rumus berarti di sini vertexnya sama dengan gini ya, sama dengan 10. Bisa enggak ya? 10 minus ini. Mau enggak ya? Saya coba aja dulu. Saya coba minus ini 7. Nah, di enter 3 gitu ya. Yang lainnya coba saya coba. Bisa enggak? Oh bisa ya. Ini ya. 10 bisa. Nah, jadi kalau yang jawab benar 5, yang salah juga 5. Yang jawab benar 4, jadi yang salah adalah yang jawab benar 6, yang salah adalah 4 dan seterusnya. Nah, sudah ya, mahasiswa ya. Ini sudah. Sekarang posisinya kita sudah tahu masing-masing ya. Ini ada rumus P. Bentar, saya kecilkan biar lebih jelas ruangnya. Nah, ini P, ini P. Ya, jadi proporsi yang menjawab benar P. Dibagi Q, ini Q. Ya. MP, apa MP tadi? Means dari yang menjawab benar. Nah, nanti kita cari. Ini belum paham ini. MT means dari total. Ini gampang ya. Means rata-rata dari total. Ini. Kemudian standar deviasi total. Ini gampang cari. Ya. Kemudian yang kita cari, sekarang pengertian MP yang kita bahas. Means atau rata-rata dari skor ya. Mana skor ini? Nah, tapi yang skor yang menjawab benar pada soal butir soal nomor 1. Oke, kita sekarang sedang membahas validitas butir soal nomor 1. Nah, ini ya, perhatikan ya. Validitas soal butir 1, tulis ya. Validitas soal butir 1 misalkan di sini. Kita mau bahas valid butir soal nomor 1. Ini misalkan ya. Validitas butir soal nomor 1. Oke. Ini nomor 1. Kemudian tadi pernyataannya yang MP. Means skor dari subjek-subjek yang menjawab benar. Nah, dari 1 tadi yang menjawab benar kita kumpulkan, ya, yaitu A, B, ini ya, kita coba kita blok aja, kita kumpulkan aja gini ya, copy, paste. Yang 0 berarti yang jawab salah, ya. Kemudian ini kita ikutkan juga di sini skornya, copy, paste. Oh, enggak mau ya. Gimana caranya ya? Saya coba dulu. Apa sama dengan dulu? Sama dengan, kemudian kita klik di sini. Apa gitu ya? Coba. Nggak mau. Saya tidak tahu caranya nih. Cuman tadi coba aja. Sama dengan kalau ini diklik ini mau ya, diklik ini, klik, kemudian di enter, mau gitu. Biasa muncul di sini. Jadi sama dengan dulu, kemudian di sini di klik
klik di sini ya, kemudian kita enter biasanya muncul. Nah, itu 6 ya. Jadi kalau di sini sama dengan lagi, sini klik sini, enter mau. Nah, 4 itu. Tapi kok satu persatu kalian. Ya. 649 mau enggak yang lainnya coba? Enggak mau. Oh, bisa. Ya. 649. Oh, mau. Nah, ini sampai ini 3. Betul ya? 649785 sama ya, sudah. Kita tengahkan. Nah, ditengahkan dulu. Sudah. Kita sekarang bahas masalah MP ya. Main skor dari subjek yang menjawab benar. Yang menjawab benar tadi yang dapat skor 1. Yang salah tadi 0. Berarti ini 0 ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan clear content. Nah, kemudian ini kita hilangkan ya. Berarti dia enggak termasuk karena yang diminta yang menjawab benar. Nah, jadi ada siswanya ada 7 tadi dikatakan ada 7 yang menjawab benar ini kan. 1 2 3 4 5 6 7 sudah. Kemudian dicari rata-ratanya ya kan, means-nya. Rata-ratanya. Oke ya, kita cari P ya. Maka di sini MP mana ya? Di sini aja. MP yaitu subscribe. Ini seperti biasa ya, kita boleh pakai ini. Formula ada average ya, ini more function, ini average ini. Ya. Mana yang mau kita rata-rata? Ini tadi. Kan skor total, skor dari siswa yang menjawab benar. A tadi menjawab benar, skornya A berapa? 6. B menjawab benar, skornya B berapa? 4. Ini ya. Oh, sebentar, saya enggak bisa ini. Oke, tak singkirkan dulu. Nah, ini. Ini A berapa skornya? 6. Ini 6 ya. B berapa skornya? Ini skornya B adalah 4. Sudah saya sandingkan di sini. Saya sejajarkan biar mudah. C dapat 9, E dapat 8, G dapat 8 gitu ya. H dapat 6, C dapat 3. Sudah? Kita sekarang mau mencari rata-rata dari ini. Dari kata-kata skor dari subjek yang menjawab benar. Ini tadi subjek menjawab benar tadi yang diindikasi dengan nilai 1. Kalau 0 tadi salah. Ininya kita cari rata-ratanya. Ya, di sini kita blok. Menggantikan yang di sini kita blok di sini. Itu ya. Nah, muncul di sini adalah kita oke, ini rata-ratanya 6,28. Kemudian kita mencari MT ya, cari ini sekarang nyari MT sekarang. Min total. Ini totalnya ini ya. Cari MT-nya. Maka sekarang kita nyari MT-nya. Mau enggak ini ya coba ya. Saya kasih T coba di sini. Oh enggak mau. Enggak mau ya. Jadi harus satu persatu. Nah, gini pakai subscribe T. Nah, MT totalnya dari ini, yang ini totalnya, min total. More function, ya, average. Nah, gampang kan? Kemarin sudah kita sudah berlatih beberapa kali. Kita ganti dengan yang ada di sini. Nah, berapa di sini? Rata-ratanya adalah klik ya, 6. Ya, kita dapatkan rata-ratanya 6. Sudah, keliru saya, keliru maksud. Keliru maksud. Ini sudah. Kemudian berikutnya kita nyari yaitu standar deviasi ya. Standar deviasinya SD standar deviasi SD ini ya, letakkan di sini seperti kemarin juga formula more function std pakai yang P ya, std pakai yang
PQRS. Ini ya mana? Mana tetap yang P tadi? Ini ya, klik. Nah, nggak kelihatan di sini. Ini kita ambil. Karena yang kita cari itu standar deviasi dari total. Ini ya, di blok. Sampai bawah, sudah. Cek ya. 374 ya. 374. Ini 374 mana dicek sini. Nah, betul ya ini ya. 374 benar. Oke. Ini muncul sudah standar deviasinya. Kemudian P dan Q-nya ya. P-nya berapa? Q-nya berapa? P-nya adalah 7, Q-nya 3 ya. P-nya adalah 7, Q-nya adalah 3. Sudah. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ini ya, rumusnya. Ya. Ini rumusnya ini berarti ini kita kurung dulu. Biar diselesaikan lebih dahulu. Kita kurung dulu. Kemudian ini akarnya juga kita kurung ya. Jadi dikali ya, dikali. Jadi kurung ini MP dikurangi MT dikurung dulu, dikali ya, pakai bintang. Akar dari P per Q. Akar PQ berarti bintang kurung topi ya, topi 0,5 kemudian dibagi dengan standar deviasi. Jadi dikali dulu ya, dikalikan dulu yang atas ini dengan akar PQ, kemudian terakhir dibagi dengan standar deviasi. Nah, oke ya, jadi RPPI-nya kita PBIS ya, ada yang bilang PBI, ada yang pilih PBIS, tidak apa. Ya, poin biserial, coba bikin, tak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuat coba. Oh, tidak mau juga. RTBI ya, tidak apa kita aja wes. Sekarang kita masukkan perhitungannya sama dengan dulu ya. Ini diselesaikan yang bagian atasnya. Yaitu dari rata-rata skor yang menjawab benar dikurangi rata-rata dari total. Yang menjawab benar di mana ini? Ya. Yang menjawab benar adalah ini. Ya, M kemudian dikurangi dengan yang ini total kurung tutup, kemudian kita kalikan pakai bintang ya, kurung lagi, kita mau mengakarkan P bagi Q ya, 7 dibagi pakai garis miring 3 ini ya, kurung tutup kita mau pangkatkan setengah ya, dipangkatkan setengah karena di akar, dipangkatkan 0,5, pangkatkan 0,5. Gini sudah. Kemudian akan mau kita bagi dengan ini tadi standar deviasinya ya. Semuanya dibagi dengan standar deviasi. Ya, tapi ini saya ragu-ragu ini kayaknya harus dikasih kurung ini. Kalau nggak dikasih kurung nanti jadinya keliru ya. Bentar, ini saya kasih kurung ini. Kurung ini ya, ini berarti kurung, ini juga harus kurung ya depannya sini. Kasih kurungnya. Nah, begini, nah, baru ini boleh dikasih bagi, nah, boleh ya. Di sini standar deviasinya ini tadi. Nah, ini ya, sudah. Kemudian kita dapatkan ya, nilainya adalah 0, 0,23. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan seperti kemarin, yaitu tabel korelasi yang ada di sini. Nah ini ya, kita pakai lagi. Kita pakai aja, kita copy. Nilai mana yang mau kita bandingkan, yaitu untuk
degrees of freedom yang di sini yaitu degrees of freedom-nya adalah N-2. Gini ya. Jadi kemarin untuk yang korelasi tata jenjang N-2, kemudian korelasi tata jenjang N sama dengan N ya. Untuk ini korelasi tata jenjang itu di sini degrees of freedom-nya N sama dengan F, df sama dengan N. Ya, untuk yang kemarin yang korelasi produk moment N-2, ini juga N-2 ya. Degrees of freedom-nya adalah di sini N-2. Ya, sama dengan apa itu sebelumnya. Nah, berarti N-nya di sini 10 ya, jumlah siswanya 10, maka N-nya 10 ya. N-nya bukan ini ya, N-nya bukan jumlah soal, tapi jumlah siswa. Jumlah siswa 10, 10 kurangi 2 berarti 8, ini ya. Antum lihat sini, antum lihat. Ini nilainya korelasi hitungnya ini 0,23. Kita bandingkan dengan nilai tabelnya adalah di sini. Maka semua nilai tabel tadi ternyata lebih besar daripada nilai hitung ya dari RPBI. Maka dapat dikatakan berarti datanya di sini adalah tidak valid ya, tidak valid. Ini ya. Berarti soal nomor 1 tadi dikatakan tidak valid. Gitu ya. Itu salah satu contohnya kita menguji butir soal yang kita sampaikan kepada siswa ya, kepada siswa. Jadi kita bisa melihat apakah tadi butir soal yang kita sampaikan tadi valid atau tidak dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan model korelasi poin beserial. Ya. Ini ya. Kemudian kita akan menguji untuk soal yang lain ya, untuk soal yang lain. Ya, kalau untuk menghadapi seperti ini, ketika kita menjumpai atau mendapati soal kita tidak valid, maka pertama kita perbaiki soal tersebut. Ya, bobot soalnya kita perbaiki. Memang dalam pembuatan soal tidak boleh terlalu sulit dan tidak boleh terlalu mudah. Kalau terlalu mudah, maka semua bisa menjawab. Ya, dari anak yang pandai, dari anak terpandai sampai anak yang biasa-biasa, nilai 100 semua. Ya, jadi kita tidak bisa tahu mana yang benar-benar mampu dan tidak, karena tujuan dari pembuatan ujian ya, tujuannya adalah kita memetakan ya kondisi siswa kita, mana yang bagus dan mana yang sedang dan mana yang tidak atau kurang bagus. Ya, kalau sama semua maka soal tersebut tidak bisa sebagai instrumen untuk mengukur atau memetakan kondisi. Sama ya, kalau soalnya sulit semua, maka yang baik yang pandai maupun yang tidak pandai juga ya terukur karena sama-sama tidak bisa menjawab. Nah, jadi soal itu memang yang bagus seperti disarankan itu sepertiga adalah sedang, sepertiga adalah mudah, ya, dan sepertiga adalah sulit. Ya, jadi sepertiga diurutkan dari paling rendah ya, sepertiga mudah, sepertiga sedang, sepertiga sulit. Ya, jadi ada pembagian. Di pembuatan soal biasanya akan disebutkan kriteria soalnya ya, soal mudah atau sedang atau sulit itu biasanya disampaikan di pembuatan soal. Disampaikan biasanya dicantumkan pada kartu soal. Nanti antum yang sudah mengajar biasanya ada diberikan formatnya ya, formatnya untuk membuat soal, namanya kartu soal. Ini nomor 1. Betul, salah satu. Coba sekarang kita coba untuk menguji yang lain ya, menguji yang lain. Misalkan butir soal nomor 10 coba ya. Butir soal nomor 10. Ini ya. 10 ya. Nah, ini coba kita cek di sini. Kita ambil di sini. Copy. Nah, ini sudah semuanya. Ini
Yang pure 10. Ini ya. Kita lihat di sini yang menjawab salah nanti yang 0 ini kita tidak ikutkan. Ya, kita sedang mencari MP-nya dulu. Ya, ini apa untuk totalnya tetap ya, totalnya tidak berubah. Oh ya, kita sebutkan, kita contohkan totalnya dulu. Cantumkan totalnya, di copy. Nggak mau, nggak mau. Tadi saya lupa. Langkahnya harus dikasih sama dengan dulu, kemudian ini diklik, ya, diklik. Nah, kemudian di enter. Nah, ini baru muncul ya. Maka terus di blok ke bawah. Baru dia sama ya. 64978 sama ya. 64978 sama. Kemudian kita sel ya, beli bingkai berbagus. Ini sudah mahasiswa ya. Kemudian mana yang salah? Yang 0 ini nggak diikutkan ya. Diikutkan berarti kita clear. Ini nggak diikutkan ini yang dapat 0 tadi. Nggak diikutkan. Di clear konten. Nah, ini juga 0. Jadi yang hanya satu-satu aja yang diikutkan. Nah, jadi dia punya ada berapa siswa yang menjawab benar? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Jadi yang jawab benar itu 6, yang jawab salah ada 4. Kemudian seperti tadi, kita mencari MP-nya. MP tadi adalah total dari yang menjawab benar. Ini yang jawab benar ya. Totalnya berapa gitu ya. Coba kita cari di sini ya. Kita apa lagi? Kita kopikan saja, kita copy saja nanti biar cepat. Ini ya. Oke. Kita mencari MP-nya dulu ya. MP ini kita cari MP-nya. Clear konten dulu. Ya, sudah. Sudah. Nah, ya MP berarti ini. MP tadi ya, means dari yang menjawab benar, skor dari subjek yang menjawab benar ini MP tadi ya. Sudah kita dapatkan ini. Ya, total skornya ya, maka kita pakai formula more function average. Nah, ini yang mau kita pakai catatannya ya. Di blok aja di sini di blok. Dapat sudah. Kita oke. Ini ya 7. Kemudian means dari totalnya ya, rata-rata totalnya sama ya, sama dengan ini ya. Berarti adalah tadi sama dengan 6 ya. Tadi kita dapatkan dengan 6 ini sama ya. Kemudian standar deviasinya sama, karena standar deviasi adalah standar deviasi dari total ya, sama. Ya, di sini standar deviasi total adalah di sini 1,89. Coba disamakan ya, sama dengan saya klik di sini. Saya oke. Nah, sama ya. P-nya beda ya. P-nya di sini P-nya adalah 6, Q-nya adalah 4 ya. P-nya 6 karena yang dapat menjawab benar ada 6, yang menjawab salah 4. Sudah. Kita sekarang hitung RPBI-nya. Ya, kita lihat sini RPBI-nya. Sudah. Tinggal kita masukkan rumusnya. Sama dengan dulu. Kemudian kita kurung, 2 kurung ternyata tadi ya. 2 kurung. Kemudian ini tadi MP dikurangi MT ya, MP dikurangi MT, ini MP. Ya, diklik dikurang MT, dikurang ini. Dikurung tutup, kemudian dikalikan, kurung buka lagi untuk diakarkan yaitu P dibagi Q ya. P dibagi Q gini
Tutupnya, tutup kemudian pangkat 0,5 karena mau diakarkan. Ini, ya. Kemudian dikurung tutup. Ini baru kemudian dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi sama, ya. Dibagi dengan ini. Klik ya gini ya. Oke, nah 0,8. Nah, ini tetap kita bandingkan dengan degrees of freedom-nya yang ini ya, 8 maksudnya. Karena N-nya sama, N-nya kan tetap 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Antum lihat di sini 0,8, dia lebih besar daripada ini. Oh, ini sampai sini besar. Ini dia kalah. Ya, dengan yang ini, dengan yang 1% dia 0,1% dia kalah. Tapi dia melebihi yang lain ya. 1%, 2%, 5%, 10%. Ini dia melebihi. Ya. Nilainya dia lebih besar daripada data-data ini. Kecuali ini ya. Nah, untuk ini, untuk korelasi poin besar ya, kita pakai pembanding yang 5% aja ini. Ya. Jadi 5% nilainya nggak terlalu tinggi. Itu 0,63. Gini kan, ya kan? Tidak terlalu besar. Jadi kalau seperti ini maka nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka dikatakan datanya adalah valid ya. Maka dikatakan datanya adalah valid. Sebentar, saya kopinya dulu. Saya katakan valid. Maka dikatakan butir soal tersebut adalah valid. Ya, jadi nomor 10 valid. Sekarang coba kita perhatikan secara manual, mahasiswa ya, secara manual untuk melihat ya ke tabel besar ini. Ya, kita bisa memperkirakan apakah kita bisa mengecek dari gambaran sebelum kita menjelaskan secara analisis ya. Sebelum kita menjelaskan secara ilmiah, secara analisis, dari sini kita bisa coba ya, untuk melihat di nomor 1. Nomor 1 ya, coba. Dia ada anak yang skornya 4 menjawab benar. Skornya 4 menjawab benar. Tapi ada anak yang skornya 7, dia menjawab salah. Nah, aneh kan? Anak yang skornya 7, skornya besar, tapi dia menjawab nomor 1 salah. Anak yang skornya 4, rendah, tapi justru dia menjawab benar. Nah, ini berarti soalnya tidak valid. Ya. Atau ini. Ya, anak yang skornya ini 8 ya, 8 ini itu 1 ya. 8, ini berapa nih? Oh, 5 ya. 5 ya. Soal 5 dia nggak bisa jawab. Tapi yang skornya ada skornya 3, skornya 3, dia bisa jawab, ya kan? Nah, ini aneh kan? Nah, skornya 3, dia bisa jawab. Maka yang ini tidak valid. Ya. Kok yang skornya kecil, kok malah dia bisa jawab. Yang skornya gede, malah dia nggak bisa jawab. Nah, ini berarti nggak valid. Bandingkan dengan yang 10. Yang 10. Butir soal 10. Yang dapat skornya nggak bisa jawab, nih dapat skor 4, dia nggak bisa jawab. Kemudian dapat skor 5, ya, dia nggak bisa jawab. Dapat skor 3, 4 ini nggak bisa jawab. Yang bisa jawab yang dapat skor tinggi ya, 6, 8, 7. Nah, ini berarti di sini maka benar ya, posisinya soal ini betul, soal sebelum tadi posisinya benar. Jadi dia tidak bisa dijawab oleh orang yang dapat skor rendah, hanya bisa dijawab oleh orang yang dapat skor tinggi. Artinya cocok ya. Jadi di sini tidak terbalik ya. Justru yang dapat skor rendah memang dia nggak bisa jawab ya. Ini 3, 4 ini dapat skor rendah ya. Informasi ini dapat skor rendah, 4 ini. Yang dapat skor tinggi ya, dapat 8, 7, 9 ini dia bisa jawab. Ya, bisa jawab tadi dengan tanda 1 ya, diberi tanda 1 berarti dia bisa menjawab dengan benar. Dengan tanda 0 berarti dia tidak bisa menjawab. Nah, dari sini maka kita bisa memprediksi berarti butir soal tersebut tadi adalah valid ya. Dibuktikan lagi dengan analisis tadi, analisis butir soal pakai poin serial tadi, dia nilainya angkanya melebihi dari tabel korelasi, tabel T ya, tabel L korelasi. Gitu mahasiswa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan diuji ya. Saya minta antum menguji untuk di rumah, untuk tugas. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu buru-buru dikumpulkan ya. Coba yang butuh soal nomor 6 ya, 6 atau
7 ya. Salah satu mengerjakan nomor 6, salah satu mengerjakan nomor 7, maka nanti bisa membandingkan manakah yang valid ya, 6 atau 7. Nah, itu ya. Oke, saya coba stop sharing dulu. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, itu mahasiswa yang bisa saya sampaikan untuk korelasi point based result. Ada yang ingin antum tanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Kemarin Anda sudah mengirim ini ya, butir kuesioner ya. Itu ya. Minta tolong ya diselesaikan. Kemudian menjawabnya bisa langsung dijawab di foto aja, coba ya. Coba saya share screen lagi, coba. Saya share screen lagi. Saya coba di Word, mungkin di Word ada. Di Word itu ada tabel untuk kalau antum mau jawab, bisa langsung dijawab saja. Sebentar, saya carikan. Di Word ada tabel, ini coba. Ya, jadi kalau misalkan ini sudah saya siapkan tabelnya, ini sampai 35, ya baik online maupun offline. Kalau yang online misalkan sangat setuju, tulis saja SS di sini ya, SS. Nomor 2 misalkan setuju, S. Nomor 3 tidak setuju, TS gitu ya. Kalau sangat tidak setuju, STS. Ya. Kalau absen atau ragu-ragu, tulis R gini aja ya. Jadi tulis saja hurufnya nggak apa-apa. Nanti masalah angkanya nanti biar anak sendiri yang memproses ya. Itu ada penelitian yang harus diselesaikan ya, harus Anda sampaikan ke STE ya, yayasan. Ya, atas partisipasinya jazakallah khair ya. Silahkan nanti dikirimkan, di foto aja boleh, di foto, atau kalau antum bisa kirim seperti ini ke grup saja ya, tidak usah japri, ke grup saja, karena ini tidak ada istilah jawaban benar atau salah ya. Ini cuman kita meneliti ya, meneliti tingkat motivasi ya para mahasiswa. Ini pertanyaan kemarin ini ya, pertanyaan kemarin ini ya, silakan dijawab. Paling tidak ini bisa antum kumpulkan sebelum April ya, masih ada waktu banyak ya, sebelum bulan April. Nanti pas April nanti bisa saya sampaikan, bisa saya proses datanya. Ya, itu ya, coba saya tutup screen-nya. Ya, itu ya mahasiswa ya. Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini, atau mungkin ya silakan. Mau bertanya, Ustaz. Ya. Kapan dikatakan soal itu tidak valid kalau misalkan kita melihat dari perhitungan data? Ketika hasil hitungnya kalah dengan R tabel. R tabelnya ada yang 5%, 10%, 1%, pakai aja yang 5%. R tabel itu sudah saya sampaikan, dimanapun buku statistik selalu mencantumkan R tabel. Di online juga banyak ya. Jadi kita kalau nanti menggunakan penelitian kuantitatif ya, yang korelasi itu kita akan gunakan pembandingnya adalah R tabel. Kalau komparasi nanti kita gunakan pembandingnya adalah T tabel ya, tabel T tabel gitu. Gitu ya. Silakan cukup. Jadi kapan dikatakan tidak valid? Ketika dia kalah nilai hitung kita yang pakai rumus tadi itu kalah dengan nilai yang ada di T tabel gitu. Oh, ya, jazakallah khair. Silakan yang lain. Ini kan memang karena supaya kita memenuhi standar ilmiah ya. Jadi dikatakan ilmiah tadi ada bukti-bukti hitungan ya, gitu aja kan. Jadi ada alat ukurnya, seperti antum mengukur meja, 2 meja, antum katakan meja yang satu lebih panjang dari yang lainnya loh. Buktinya apa? Nah, kita bisa menggunakan alat ukur misalkan pakai sentimeter ya. Standar kita pakai sentimeter. Oh, yang satu itu adalah 100 cm. Tadi yang lebih pendek tadi cuma 75 cm. Nah, dengan begitu maka kita sudah dikatakan
ilmiah ya, karena ada standar yang kita gunakan secara bersama-sama diakui secara bersama, yaitu ukuran panjang sentimeter ya, dimanapun dipercaya ya, tidak diragukan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau antum mengatakan, ini valid, apa indikasinya valid? Ada alat ukurnya, gitu ya. Yalah, kita sedang belajar untuk berpikir secara analitis ya, sehingga nanti kalau skripsi, hasil skripsi kita itu diakui secara internasional ya, dimanapun, karena kita menggunakan kaidah-kaidah analitis yang sama ya, yang standar. Dan jadi kita belajar statistik itu agar laporan-laporan yang kita sampaikan itu menggunakan alat ukur yang sama ya, menggunakan prosedur penelitian yang standar, sehingga kita tidak keluar dari bingkai ya, bingkai ilmiah yang distandarisasi. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Untuk soal UTS-nya, besok UTS ya. Ya, minggu depan UTS ya. Itu kita pakai ini aja, min, median, modus, data tunggal, dan data kelompok ya. Min, median, modus, standar deviasi, data tunggal, data kelompok, silakan dipelajari, rumusnya siapkan, boleh buka buku, rumusnya siapkan, jadi biar nanti enggak cari-cari lagi, rumusnya disiapkan, alatnya juga disiapkan, boleh ya, gunakan apapun. Kemudian jawabannya jabri ya, kalau dipakai siakat silakan ditulis jawabannya yang benar, hasil akhirnya aja disiakat. Kalau antum mau kirim foto-foto hasil pekerjaannya, angka-angkanya itu pakai jabri aja ya. Tapi kalau sudah selesai, tidak perlu foto-foto, disiakat, insya Allah sudah cukup ya, nggak masalah ya, tidak perlu ada foto-foto. Kecuali ada beberapa teman yang mungkin tidak punya laptop ya, mungkin manual, pakai kalkulator ya, pakai kertas ya, silahkan kirim foto. Jadi terserah gimana cara antum mengupayakan ya. Kalau bisa sih antum ingin antum punya alatnya ya, pinjam sebentar, nggak sampai 1 jam paling, gitu ya. Ya, silahkan yang mau bertanya sebelum saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini ya, silakan. Ini peserta yang datang berapa ini? Banyak kok ya, hampir semuanya ini. Ini ada yang apa tadi? Ada kirim saat Alid Salim. Ini izin ya. Anda cukupkan ya kuliah untuk hari ini. Silahkan dipelajari untuk besok. Termasuk yang saya nanti minta dijelaskan, yaitu jenis-jenis data. Ya, data yang ada di statistik itu banyak, tapi sebenarnya yang saya inginkan tuh seperti yang ada di buku Anas Sudiono ya, ada hanya sedikit ya, ada 3 atau 4 jenis data statistik. Ya, kemudian kalau mencari referensi di internet, banyak sekali ya, macam-macam. Mohon maaf atas kesalahan kata, mungkin saya sampaikan tidak sengaja. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair.